Al-Fatihah bikabul Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi anbiya wal mursalin sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani abaina mahalina wa aswajina wa dhurriyatina jami'il malaikatil muqarrabin was-suhada'i was-salihin wal ulama'i wal amilin jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sya'ari. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu azwajan litaskunu ilaiha ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna
Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa bala rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika masyahidin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Sa'ari. Acara selanjutnya adalah Mau'idatul Hasanah yang sekaligus juga hikmatun nikah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Zuhri Zaini. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma dhaqat illa farajah Allah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ah wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Al-mukarramun, para habaib, para masyayikh, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Habib Muhammad bin Hasan bin Abdurrahman Al-Bahli, juga para habaib yang hadir, Kiai Musayyib Nahrawi, dan para masyayikh yang hadir, Sahibul Hajah Bapak Fauzan sekeluarga, keluarga mempelai putra atau putri yang di sini putra ya? Nah? Nah, yang di sini putra. Keluarga mempelai putri yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat undangan sekalian yang semuanya saya muliakan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, di pagi hari ini Allah menakdirkan kita bisa hadir di majelis yang mulia yang insya Allah penuh barokah, memenuhi undangan Sahibul Hajah Bapak Fauzan sekeluarga dalam acara tasyakuran dan sekaligus selamatan atas pernikahan putra putri beliau Ananda Azaim ya, Hamdani dan Nikmatus Sholihah, yang akad nikahnya insya Allah sudah dilaksanakan berapa waktu yang lalu. Selain kita ikut mensyukuri, marilah kita doakan. Mudah-mudahan akad nikah yang telah dilaksanakan antara dua mempelai oleh Allah dijadikan akdan mubarakan maksumah, akad yang mendapat perlindungan, pertolongan, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kedua mempelai ini diberi kemampuan untuk membina rumah tangganya menjadi rumah tangga bahagia, sakinah, penuh rahmah,
langgeng mulai dunia sampai ke akhirat. Dan kalau diberi putra dan keturunan, mudah-mudahan putra putrinya dan keturunannya dijadikan putra putri solehin solehat. Amin amin ya mujibah saya. Bapak Ibu sekalian, karena kemantennya belum hadir ya. Jadi saya kalau bicara dengan kemanten ini ya khawatir tidak terdengar ya, karena di perjalanan. Oleh karena itu mari kita doakan saja. Sebab memang walimah itu selain mensyukuri juga mendoakan. Doa yang paling afdol dan biasa dibaca oleh junjungan kita yang besar Muhammad SAW ketika mendoakan pengantin adalah yang sudah kita hafal semua dan ini sudah sangat viral karena ini sudah diviralkan sudah jadi apa nyanyian dipopulerkan oleh Maher Zain kalau tidak keliru. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kedua mempelai ini. Laka, nah ini kalau menurut ahli nahwu itu berarti dalam hal-hal yang bermanfaat, yang menggembirakan. Wa alaika, dan dalam hal-hal yang tantangan-tantangan, mungkin juga musibah-musibah yang pasti ditemukan dalam kehidupan. Mudah-mudahan semuanya barokah. Bukan hanya barokah dalam keadaan senang. So, kalau masih baru seperti ini pasti senang terus. Jadi kata sesepuh kalau masih baru, ya, itu jangankan pakai parfum, kentutnya harum. Jangankan tersenyum, ya. Merengut saja indah ya, kalau masih baru. Tapi kalau sudah lebih sebulan, 2 bulan, apalagi setahun, 2 tahun, ini sudah mulai terasa ya paling sedikit lah bosan kadang-kadang. Senikmat apapun kenikmatan dunia ini pasti ada batasnya. Misalnya orang yang sangat senang, suka pada sate gulai, tapi tiap hari pagi, siang, malam sate gulai, akhirnya bosan juga, akhirnya tolak-tolak, cari cekat terong gitu. Ini pengalaman, ini kisah juga. Yang harganya itu jauh lebih murah ketimbang sate gulai. Nah itulah kehidupan dunia. Jadi tidak ada kesenangan yang abadi, tidak ada kepuasan yang tanpa batas. Semuanya itu ada batasnya. Tapi kalau barokah, apalagi senang maupun tidak senang, sekalipun tidak senang, itu pasti membawa kebaikan. So kata ulama, barokah itu azyada fil khair, bertambahnya kebaikan. Apapun kalau barokah pasti membawa kebaikan, membawa manfaat, bahkan bawa kebahagiaan hidup. Sekalipun kadang-kadang tampaknya sesuatu itu tidak menyenangkan, tapi pada ujungnya ya, endingnya berakhir dengan kebahagiaan dan hikmah. Sering apa yang nikmat yang diberikan oleh Allah itu dibungkus atau dikemas dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi kadang-kadang, jadi kata pepatah itu kadang-kadang sengsara itu bawa nikmat. Jadi sengsara bawa nikmat.
Oleh karena itu, kepada apa yang diberikan Allah kepada kita terima, bahkan kita syukuri, sekalipun kadang-kadang di awal-awal itu terasa pahit. Jangan kita sok kritis terhadap Tuhan. Ada cerita dulu, ada orang yang sangat kritis sambil nunggu kemanten. Sangat kritis, semua dikritisi. Kebetulan dia pergian di jalan, dia melihat buah semangka. Seperti kita ketahui, buah semangka itu kan buahnya besar, tapi pohonnya itu kan kecil. Orang itu mengkritisi Tuhan, wah tidak adil Tuhan ini. Buahnya besar, pohonnya kecil. Dia berjalan lagi, ngantuk, akhirnya istirahat, berteduh di bawah pohon beringin yang teduh di situ. Akhirnya ngantuk, tidur. Di tengah-tengah tidur, dia dikejutkan dengan buah beringin yang jatuh pas mengenai hidungnya. Nah, dia sebelum tidur dia dikritisi lagi Tuhan. Tuhan tuh udah adil, beringin ini pohonnya besar tapi buahnya kecil. Tapi ketika tidur ada buah beringin yang jatuh tepat ke hidungnya. Dilihat, wah ini kok buah beringin. Lalu dia bersyukur, alhamdulillah. Seandainya buah beringin sebesar buah semangka, habis hidup saya. Jadi sering hal-hal yang tidak yang rasanya pahit, tapi sebetulnya itu adalah anugerah. Apalagi memang rasanya memang manis, seperti orang yang baru kawin, kemanten baru. Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kita doakan aja mudah-mudahan mempelai berdoa ini, dan kita sebagai mempelai yang sudah alpo ini masih ya diberi keberkahan ke Allah. Dan untuk mendapatkan keberkahan kita tidak cukup hanya berdoa. Selain berdoa, kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik kewajiban kepada Allah berupa ibadah, bertakwa, maupun kewajiban kepada sama, terutama kepada kedua orang tua. Lalu Allah berjanji dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri betul-betul beriman dan buktikan imannya dengan ketakwaan. Maaf, takwa jangan dipelesetkan. Sering takwa itu katanya takwa ke Tuhan. Ini ilmunya Kisayif. Karena takut akhirnya takwa, ngitek di situ gitu. Ya, tapi takwa itu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah berjanji seandainya kita beriman dan buktikan iman kita dengan ketakwaan, melaksanakan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan dan menjauhi larangan-larangannya, Allah berjanji la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Niscaya aku, kata Allah, akan membukakan pintu-pintu keberkahan baik yang turun dari atas dari langit maupun yang keluar dari bumi. Jadi keberkahan ditentukan atau bergantung seberapa kuat iman kita dan seberapa tinggi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi ketundukan kita kepada Allah, maka semakin banyak keberkahan diberikan oleh Allah kepada kita. Contoh terbaik dari keberkahan adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau itu adalah manusia yang paling barokah. Sehingga ketika kita bersolawat, memohonkan rahmat dan memohonkan barokah
untuk junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mau nyuruh kita untuk memohon rahmat dan barokah itu seperti rahmat dan barokah yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Seperti di akhir ayat ya. Kama barokta ala Ibrahim ala Ibrahim. Ya. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu merupakan contoh dari orang yang diberikan keberkahan oleh Allah. Para nabi yang 25 sebagian besar adalah keturunan beliau. Dan Mekah yang gersang dan tandus. Tapi didoakan oleh beliau menjadi negeri yang makmur sekalipun di sana tidak ada pohon semangka, pohon apel tidak ada, tapi di situ buah-buahan bagus-bagus. Memang buah-buahan yang bagus-bagus dikirim ke Mekah. Yang jelek-jelek dimakan sendiri di sini. Itu keberkahan. Mengapa Nabi Ibrahim itu dijadikan orang yang banyak mendapat limpahan barokah? Karena beliau manusia yang sangat taat, tunduk kepada Allah. Mengorbankan kesenangan dirinya dalam rangka ketaatannya kepada Allah. Dalam momen hari raya ini baik kita mengingat-ingat kembali jejak beliau. Nabi Ibrahim jangankan hanya disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh berzakat, disuruh menyembelih putranya, sekalipun Allah tidak betul-betul menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Tapi sebagai ujian, sebagai tes atas ketundukan beliau, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail, satu-satunya putra yang ada pada waktu itu. Tapi beliau lakukan tanpa harus berpikir banyak. Sekalipun sebagai orang tua beliau tetap menyayangi putranya. Ya. Sehingga beliau mengatakan kepada Nabi Ismail, ya bunaya ini arafil manam anni akbahu. Anakku, aku bermimpi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Ya, Nabi Ismail sebagai orang yang juga tunduk seperti ayahnya menjawab, ya abati if'al ma tu'mar. Ayah, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada ayah. Laksanakan. Tapi Allah tidak betul-betul menyuruh menyembelih manusia. Maka Allah memerintahkan malaikat Jibril membawa kambing domba sebagai pengganti Nabi Ismail. Dan sekarang disyariatkan kita sebagai umat Muhammad yang juga merupakan bagian dari milah Ibrahim, kita diperintahkan untuk berkorban. Dan kita tidak perlu disuruh menyembelih anak ya, hanya disuruh menyembelih kambing, tapi kita masih tolak-tolak. Jadi, tapi ya lumayan lah, asal mau sholat saja, asal mau sholat, mau berbuat baik. Jadi keberkahan itu ada di dalam keimanan dan ketakwaan. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaan kita, maka semakin banyak curahan rahmat, curahan berkah yang diberikan Allah pada kita. Dan orang-orang para aulia, para solihin, itu orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang banyak. Dan negeri yang didoakan Nabi Ibrahim, Mekah yang tandus tadi, itu alam menjadi negeri yang makmur, sekalipun tidak subur. Ketika Nabi Ibrahim punya putra pertama, sebab Nabi Ibrahim ini pertama kawin dengan Siti Saroh ya, tidak punya putra. Saking inginnya punya putra, oleh Siti Saroh Nabi Ibrahim itu disuruh kawin lagi. Jadi ini barangkali ilmu bagi bapak-bapak. Kalau dia punya putra atau mau nambah putra, bisa nambah pabriknya. Ya, tapi yang namanya perempuan itu pasti cemburu. Oleh karena Allah, oleh Allah, Nabi Ibrahim disuruh membawa istrinya yang kedua, Siti Hajar, dibawa ke
Mekah yang waktu itu tidak ada apa-apa. Jangankan manusia, air pun tidak ada. Tapi itu perintah Allah. Lagi-lagi Nabi Ibrahim menjalankan perintahnya. Dan Siti Hajar waktu itu bingung ya, lah ini kok saya ditaruh di sini kata. Tanya pada Nabi Ibrahim. Jadi kalau bahasa kita barangkali apa ya? Ya gitu ya. Kalau sudah Tuhan. Ini kenapa saya ini kok ditaruh di sini? Apakah ini perintah Tuhan, perintah Allah? Iya, itu perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan menterlantarkan saya. Ini tawakalnya beliau kepada Allah. Bukan maunya Nabi Ibrahim, tapi ini maunya Allah. Akhirnya apa? Terjadi keajaiban ketika Nabi Ismail yang masih bayi kehausan. Siti Hajar itu cari air kemana-mana tidak ada. Bolak-balik antara Safa dan Marwah. Itu juga yang diabadikan dalam ritual sa'i di waktu haji itu. Ternyata tidak ada. Akhirnya apa? Dalam satu riwayat Nabi Ismail waktu itu menerjang tanah, kemudian tanah itu memancarkan air. Itu yang sekarang disebut air Zam-Zam. Dalam riwayat yang lain itu malaikat datang mengepakkan sayapnya di tanah, kemudian memancarkan air. Wallahu a'lam. Itu barang gaib sana. Tapi yang jelas itu keajaiban. Jadi Mekah itu tanah tandus, tidak ada apa-apanya, tapi manusianya makmur-makmur. Jadi kalau musim haji seperti sekarang, kita datang ke sana, di sana di pasar buah-buahan bagus-bagus. Sama dengan di sini. Di sini banyak pohonnya tapi buahnya tidak ada gitu. Nah, kenapa Mekah kok begitu? Selain itu apa? Doanya Nabi Ibrahim, Mekah ini tempatnya ibadah, terutama sholat jamaah. Jadi orang Mekah, di Mekah itu sudah ada tradisi kalau adzan langsung semua kegiatan dihentikan, langsung menghadap sholat jamaah. Ya sekalipun tidak semua ya. Katanya para mukimin ada orang Mekah yang kalau musim haji itu pelesiran ke Eropa, ke Amerika. Tapi pada umumnya orang Mekah itu ya begitu. Nah itulah yang membawa keberkahan di Mekah. Sekalipun tanahnya tidak subur, tapi orang-orangnya menjadi makmur. Jadi karena itu menurut ditempati tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mudah-mudahan ini rupanya yang ditunggu-tunggu tidak datang-datang. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan mempelai kemanten baru ini dan juga kita sebagai kemanten lama ini mendapat curahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemampuan untuk bertakwa kepada Allah sehingga menjadi orang-orang yang diberkahi Allah. Kira-kira ini Bapak Ibu sekalian sekedar melaksanakan perintah Sohibul Hajah ya. Jadi saya sebagai tamu ini harus sampan wa ta'atan kepada tuan rumah. Katanya at-dhaif kal mayyit, tamu itu seperti mayit, mau diapakan saja harus mau. Ya, sebab kalau ada orang tamu disuruh sesuatu tidak mau, ya itu apa namanya? Bukan, itu mayit pengko katanya. Saya takut dikojak mayit pengko. Ya, itulah saudara yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kajian kekhilafan. Qadanallahu ma fi khair wa shalah wallahu muwaffiq ila thoriq. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.